Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kakek legend is back. Kakek Sanihu Munir maksud saya, kembali lagi setelah lama vakum. Entah karena apa. Setahu saya sih, beliau ini kayaknya sedang sakit ya. Sekarang sepertinya sudah sehat, sudah sembuh, dan mulailah dia berpolemik lagi. Apa yang dia lakukan sekarang? Jadi dia protes mengenai nomenklatur yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Apa protesnya? Mari kita melihat video berikut ini. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang Isa Al-Masih, Yesus, dan Yesus Kristus. Umumnya ada yang mengatakan ya samalah semua itu. Ada juga yang mengatakan tidak sama. Malah lebih jauh lagi ditekankan bahwa Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus. Nah, sekarang saya mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu sama. Isa Al-Masih dengan Yesus sama. Tetapi kalau kita sudah mengatakan Yesus Kristus, nah di sini kendalanya. Mengapa? Kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu kan merujuk kepada Isa sebagai Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi kita tidak mungkin menjelajah keluar dari rambu-rambu ini. Bagi kita, Isa Al-Masih adalah Nabi. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, saya jadi tergelitik juga ini. Kok tiba-tiba presiden kita yang tersayang Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk merubah istilah kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus. Padahal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua oknum yang berbeda. Atau dua orang yang kemudian dipasangkan atau dicantelkan gelar-gelar yang bertolak belakang. Itulah seperti saya kata tadi. Kalau Isa alaihissalam, Isa Al-Masih itu artinya sebagai Nabi utusan Allah. Tetapi kalau sudah Yesus Kristus, itu ciptaan Paulus. Yesus menjadi Kristus itu pekerjaan Paulus. Semasa hidupnya Yesus tidak mengenal dirinya sebagai Kristus. Karena ketika Paulus mencantelkan Yesus Kristus, maka embel-embel penyembah berhala masuk di situ. Yang lahir tanggal 25 Desember lah, yang anak Allah lah, dan sebagainya. Setara dengan Allah dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa namanya di atas segala nama. Jadi penandatanganan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini sesungguhnya kurang akurat atau tidak akurat. Karena mencampur adukan Nabi Allah dengan Tuhan penyembah berhala. Kristus itu adalah Tuhan penyembah berhala. Dengan segala macam embel-embel yang aneh dan tidak pernah ditahu semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya Nabi itu ya orang menyebutnya Nabi. Atau Tuhan, Lord, Kurios. Tapi tidak pernah dibilang God. Itulah yang saya sampaikan unek-unek saya pada hari ini tentang keteledoran Bapak Presiden menandatangani Kepres ini. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya, bahwa kakek Sanihu ini sebenarnya keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengganti nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Kenapa protes? Kan ini hari rayanya orang Kristen. Justru Pak Presiden kita yang tersayang ini mengembalikan istilah yang benar kepada pemiliknya, yaitu Yesus Kristus. Kalau namanya tetap Isa Al-Masih, nanti banyak orang salah paham. Dikiranya Isa Al-Masih dalam Islam itu sama dengan
Yesus Kristus. Padahal duanya adalah pribadi yang berbeda. Apanya yang berbeda? Satu saja ya. Isa Al-Masih di dalam Islam yang disebut sebagai nabi itu tidak mati di salib. Tapi Yesus Kristus mati di salib, bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan naik ke surga. Jadi di sini jelas bahwa Isa dalam Islam dan Yesus Kristus adalah dua pribadi yang berbeda. Kemudian tadi kakek Sanihu menyinggung bahwa istilah Yesus Kristus itu adalah ciptaan Paulus. Ngawur nih, kayaknya belum sembuh total nih orang ini ya. Makanya ngomongnya ngelantur. Di mana dalam Alkitab disebutkan bahwa nama Yesus Kristus itu ciptaan Paulus? Katanya ahli Alkitab, ahli Kristologi. Dalam Matius pasal 1 ayat yang pertama, di situ disebutkan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi, tuduhan Anda tidak mendasar karena nama itu sudah ada sebelum Paulus bertobat. Jadi istilah Kristus itu artinya adalah yang diurapi, bukan penyembah berhala. Jangan dibolak-balik ya kek ya. Kalau ndak tahu mending nggak usah ngomong. Mumpung dikasih kesempatan kedua setelah sakit, kemudian sembuh, pakailah itu baik-baik ya. Dengan keluarga, habiskan waktu bersama dengan cucu, gitu ya. Mungkin menabur amal sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, gitu ya, untuk bekal nanti, Mbah, gitu ya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.